Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Saya berdoa saudara-saudara sekalian tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah tenangkan hati kita semua, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami rindu diberkati dan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini renungan yang akan memberkati kita semua tertulis di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara-saudara, renungan kita pada pagi hari ini temanya yaitu keteguhan iman di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini marilah kita belajar dari kisah 3 anak muda yang luar biasa ini, yaitu Sandrah, Mesak, dan Abednego. 3 pemuda ini diperhadapkan pada satu masalah yang sangat besar dan dilematis, di mana seorang raja yaitu Nebukadnezar memerintahkan semua orang yang ada di wilayah pemerintahannya untuk memuja dewanya dan patung emas yang ia dirikan. Tetapi dengan keteguhan iman, 3 orang pemuda ini memiliki komitmen bahwa mereka hanya menyembah kepada Allah Israel. Tetapi saudara-saudara, karena komitmen ini pula mereka menghadapi satu permasalahan yang penuh dengan konsekuensi, yaitu mereka jika tidak menyembah patung itu maka harus dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. 3 pemuda ini sadar betul bahwa konsekuensi yang mereka hadapi tidaklah main-main. Mereka sedang berhadapan dengan seorang raja yang super power pada saat itu. Konsekuensi yang mereka hadapi yaitu pertaruhan antara hidup dan mati. Tetapi di sanalah keteguhan hati mereka teruji. Jawaban dari 3 pemuda ini sangat luar biasa, menunjukkan keteguhan iman mereka kepada Allah. Mereka berkata kepada raja waktu itu, jika Allah yang mereka sembah mampu melepaskan, maka Ia akan melepaskan. Tetapi jikalaupun tidak, mereka tetap tidak mau menyembah kepada dewa dan patung emas yang raja buat waktu itu. Ini merupakan pernyataan iman yang sangat luar biasa, saudaraku. Tetapi ini juga merupakan pernyataan yang penuh dengan konsekuensi. Saudara-saudara, ada satu kalimat yang sangat luar biasa, berkata, iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung, tetapi iman yang benar tetap percaya sekalipun gunung tidak pindah. Ketika 3 anak muda ini mengucapkan kata-kata yang tadi, mereka belum melihat bahwa akan ada pertolongan dan keajaiban yang mereka alami. Tetapi karena mereka punya iman yang teguh di dalam Tuhan, mereka tetap hanya mau menyembah kepada Allah yang benar. Iman yang mereka miliki tidak timbul tiba-tiba begitu saja, saudaraku. Kalau kita lihat dari kisah awal anak-anak muda ini, mereka memang sudah hidup dekat dengan Tuhan. Maka untuk kita memiliki keteguhan hati ketika kita menghadapi masalah besar dalam hidup ini, kita harus terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Ketiga pemuda ini sedang menghadapi dilematis dalam mereka percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Sebesar apa masalah dan dilema yang kita hadapi? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya satu ilustrasi sekaligus pertanyaan. Jika suatu waktu jadwal pelayanan di gereja bersamaan jamnya dengan konser band yang terkenal dari luar negeri dan memang kita kebetulan adalah fans beratnya, kira-kira kita lebih memilih mana? Kita tetap memilih untuk pelayanan di gereja pada saat itu, atau kita izin dengan pengurus gereja dan memilih untuk nonton konser yang kita sukai waktu itu? Kira-kira kita memilih yang mana, saudaraku? Kita boleh menjawab dalam diri kita masing-masing. Tetapi dalam hidup beriman kepada Tuhan, tidak ada jaminan bahwa hidup kita pasti tanpa masalah. Bahkan saudara-saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besar pula ujian hidup yang kita hadapi. Tetapi apakah Tuhan membiarkan kita begitu saja? Marilah kita lihat kisah tiga pemuda ini. Perapian yang dibuat saat itu sangatlah panas. Bahkan diceritakan bahwa perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Saking panasnya, api itu membakar tentara-tentara yang mengangkat mereka. Tetapi apa yang terjadi dengan tiga pemuda itu? Yang pertama, bersama dengan pemuda itu ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita tetap teguh di dalam Tuhan, masalah sebesar apapun yang kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri menghadapi ujian kehidupan. Pemazmur berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan goyah. Kenapa? Karena ada Tuhan di sana yang menolong. Yang kedua, saudara-saudara, rambut dan jubah mereka tidak terbakar. Bahkan ajaibnya, bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Padahal mereka sedang ada di perapian yang besar dan menyala-nyala dan sangat panas. Ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan meniadakan masalah, pergumulan, sakit penyakit dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat dari kisah ini, tiga pemuda ini diizinkan masuk ke dalam perapian itu. Yang kalau dilihat dari cara pandang manusia, maka satu-satunya yang terjadi adalah mereka akan hangus terbakar. Tetapi Tuhan menunjukkan keajaibannya di sana, saudaraku. Kalau kita lihat tadi, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sekalipun Tuhan izinkan masalah besar terjadi dalam hidup kita, yakinlah jika kita tetap teguh di dalam Tuhan, maka Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita, untuk menunjukkan keajaibannya. Apa yang terjadi lagi yang ketiga, saudara? Yang ketiga adalah nama Tuhan dipermuliakan. Ini hal yang luar biasa dari peristiwa ini adalah Raja Nebukadnezar yang tadinya tidak percaya kepada Allah, yang tadinya memuja dewa, di ayat ke-28 yang mengatakan, terpujilah Allah Sadrach, Mesak dan Abednego. Keajaiban-keajaiban Tuhan menolong hidup kita tidak hanya memberkati kita saja, tetapi juga bisa menjadi kesaksian yang membuat orang lain memuji Tuhan dan melihat keajaibannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebesar apapun ujian hidup yang kita hadapi saat ini, milikilah keteguhan iman di dalam Tuhan. Sekalipun belum terjadi apa-apa, belum terjadi keajaiban saat ini, tetaplah berpegang teguh dan percaya kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan punya cara sendiri untuk menolong hidupmu di saat yang tepat. Biarlah kesaksian hidupmu bersama dengan Tuhan menjadi berkat buat orang lain dan mereka memuji Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami belajar dari kisah anak muda yang luar biasa, yaitu Sandrah, Mesak, dan Abednego. Bapa yang baik, kami sering diperhadapkan dengan dilematis kehidupan. Bapa yang baik, kami mohon dalam tangan-Mu, berikanlah kami kekuatan untuk melewati setiap permasalahan kehidupan kami. Berikan kami hati yang tetap teguh beriman kepadamu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.